Bayangkan, kamu sedang berjalan menyusuri lorong sekolah tua. Langkahmu terhenti, karena di ujung lorong, terlihat bayangan wanita berbaju putih dengan rambut pirang terurai. Menangis, dia dikenal sebagai Nancy, bukan siswa, bukan guru, tapi arwah siswi Belanda yang meninggal tragis di sekolah ini SMA 5 Bandung, dan sejak itu tak pernah pergi. Gedung SMA Negeri 5 Bandung berada di Jalan Belitung No. 8 dan dikenal sebagai salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda. Dibangun tahun 1916, bangunan ini awalnya adalah sekolah khusus anak-anak Belanda. Sebelum akhirnya menjadi sekolah umum pasca kemerdekaan, bangunan tua, jendela besar, lantai kayu yang berderit, dan suasana klasik, menyimpan sejarah yang panjang, dan salah satu sejarah yang tidak tertulis, tapi dikenal secara turun-temurun, adalah kisah tentang Nancy. Menurut cerita dari beberapa guru tua dan warga sekitar, Nancy adalah seorang siswi Belanda yang bersekolah di gedung ini sekitar tahun 1940-an. Ia dikenal cantik, cerdas, dan ramah, namun kisah hidupnya berakhir dengan tragis. Konon, Nancy jatuh cinta dengan seorang pemuda pribumi. Namun hubungannya ditentang keras oleh keluarganya yang keturunan kolonial. Ada versi yang mengatakan ia ditemukan tewas di kamar mandi sekolah setelah mengunci diri karena depresi. Versi lain menyebut Nancy didorong hingga jatuh dari lantai atas atau dibunuh oleh keluarganya sendiri karena rasa malu. Yang jelas, kematiannya tak pernah jelas, tapi keberadaannya masih terasa. Sudah puluhan tahun siswa dan guru melihat sosok wanita berpakaian putih, berwajah Eropa, dengan rambut pirang dan mata sembab. Ia sering terlihat berdiri di tangga lantai 2. Atau berdiri sendirian di lorong saat sore hari. Beberapa penjaga malam sekolah bahkan mengaku, saya pernah melihat perempuan berdiri di depan kelas kosong waktu saya dekati. Hilang begitu saja. Salah satu cerita paling mengerikan datang dari siswa tahun 90-an. Mereka pernah melakukan uji nyali dengan memanggil arwah Nancy menggunakan papan Ouija di perpustakaan tua. Hasilnya, salah satu dari mereka kesurupan dan mengeluarkan suara tangisan dalam bahasa Belanda. Ada arwah yang pergi karena tenang, tapi ada juga yang tinggal karena cerita hidupnya belum selesai, dan Nancy adalah satu di antaranya. Mungkin dia masih menunggu seseorang, atau mungkin masih berharap cintanya bisa diterima. Tapi yang pasti, dia masih ada di SMA 5 Bandung. Kisah Nancy bukanlah satu-satunya cerita horor yang menghantui SMA 5 Bandung. Bangunan tua ini menyimpan banyak misteri dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan secara logis. Salah satu ruangan yang paling ditakuti adalah perpustakaan tua di lantai 2. Banyak siswa yang mengaku melihat buku-buku berjatuhan sendiri dari rak atau mendengar suara-suara aneh saat sedang belajar sendirian di sana. Seorang pustakawan senior pernah bercerita, saya sering mendengar suara orang membaca dengan keras, padahal perpustakaan sedang kosong. Begitu saya cek, suaranya hilang. Tapi begitu saya kembali ke meja, suara itu terdengar lagi. Tetangga menuju lantai 3 juga menjadi lokasi yang sering dilaporkan angker. Beberapa siswa mengaku pernah melihat bayangan hitam yang naik dan turun tangga, terutama saat sore hari menjelang maghrib. Saya pernah melihat bayangan itu dengan jelas, seperti sosok tinggi besar yang memakai topi lebar. Tapi begitu saya lihat lagi, sosok itu menghilang, ujar salah satu alumni yang pernah bersekolah di sana pada tahun 80-an. Cerita lain yang tak kalah mengerikan adalah tentang suara tangisan anak kecil yang sering terdengar dari arah toilet di lantai 1 kolam.
Suara itu berasal dari arwah seorang siswa yang meninggal karena kecelakaan di toilet tersebut puluhan tahun yang lalu. Saya pernah mendengar suara anak menangis dan memanggil ibunya dari dalam toilet, tapi waktu saya masuk untuk mengecek, toilet itu kosong. Padahal suaranya terdengar sangat jelas. Cerita seorang cleaning service yang sudah bekerja di sekolah itu selama lebih dari 20 tahun. Namun di antara semua cerita horor itu, kisah Nancy tetap menjadi yang paling terkenal dan paling sering diceritakan, mungkin karena kisah cintanya yang tragis, atau mungkin karena penampakannya yang paling sering terlihat. Beberapa guru senior bahkan mengaku pernah berbicara dengan Nancy. Salah satunya adalah Ibu Siti, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar di SMA 5 Bandung selama hampir 30 tahun. Waktu itu saya sedang lembur memeriksa tugas siswa di ruang guru. Sudah larut malam dan saya sendirian. Tiba-tiba saya merasa ada yang memperhatikan dari belakang. Begitu saya menoleh, saya melihat sosok Nancy berdiri di dekat jendela. Cerita Bu Siti. Dia tidak menakutkan, justru terlihat sedih. Saya memberanikan diri untuk menyapanya dalam bahasa Belanda yang saya bisa. Dia tersenyum, lalu menghilang perlahan. Sejak saat itu, saya sering merasa Nancy ada di sekitar saya saat saya bekerja lembur, seperti menjaga saya. Cerita Bu Siti ini menambah dimensi baru pada sosok Nancy. Mungkin dia bukan hantu yang jahat atau menakutkan, tapi jiwa yang kesepian dan masih terikat pada tempat di mana dia menghabiskan masa mudanya. Beberapa siswa bahkan mengaku pernah ditolong oleh Nancy, seperti yang dialami oleh Andi, siswa kelas 12 yang pernah tertinggal di sekolah hingga malam hari karena ketiduran di perpustakaan. Waktu itu saya panik karena tidak bisa keluar, semua pintu sudah dikunci. Tiba-tiba saya melihat sosok wanita berambut pirang yang menunjuk ke arah jendela. Saya mengikuti arahnya dan menemukan jendela yang tidak terkunci. Berkat itu saya bisa keluar. Cerita Andi. Meski banyak yang percaya pada keberadaan Nancy, tak sedikit pula yang skeptis. Beberapa guru dan siswa menganggap cerita-cerita itu hanya urban legend yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Saya sudah mengajar di sini selama 15 tahun dan belum pernah melihat atau mengalami hal-hal aneh. Ujar Pak Dedi, guru matematika. Menurut saya, cerita-cerita itu hanya dibuat untuk menjaga siswa agar tidak berbuat nakal di sekolah. Namun, terlepas dari percaya atau tidak, kisah Nancy dan cerita-cerita horor lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas SMA 5 Bandung. Cerita-cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi, membuat bangunan tua ini semakin misterius dan menarik. Bahkan, beberapa siswa mengaku sengaja memilih bersekolah di SMA 5 Bandung karena tertarik dengan cerita-cerita horornya. Saya penasaran dan ingin merasakan sendiri suasana sekolah angker, ujar Rina, siswi kelas 10 yang baru masuk tahun ini. Pihak sekolah sendiri memilih untuk bersikap netral terhadap cerita-cerita ini. Mereka tidak membenarkan, tapi juga tidak membantah. Yang penting siswa tetap fokus belajar dan tidak terganggu dengan cerita-cerita itu, ujar kepala sekolah saat diwawancarai. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa cerita-cerita horor ini justru membuat siswa lebih menghargai sejarah sekolah mereka. Setidaknya mereka jadi tahu bahwa sekolah ini punya sejarah panjang, bukan hanya gedung biasa, komentar salah satu guru sejarah. Terlepas dari kontroversi dan perdebatan, satu hal yang pasti, SMA 5 Bandung akan selalu diselimuti aura misteri, dan Nancy, si arwah siswi Belanda, akan terus menjadi bagian dari cerita yang tak terlupakan. Mungkin suatu hari nanti,
misteri kematian Nancy akan terungkap. Mungkin dia akan menemukan kedamaian dan pergi meninggalkan sekolah ini, atau mungkin dia akan terus ada menjadi penjaga setia SMA 5 Bandung. Yang jelas, selama gedung tua itu masih berdiri, cerita tentang Nancy dan hantu-hantu lainnya akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa di balik dinding-dinding tua itu tersimpan banyak kisah yang belum terungkap, dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi salah satu yang bertatap muka dengan NNCI, melihat sosoknya yang cantik namun sendu berdiri di ujung lorong sekolah menunggu seseorang untuk mendengarkan kisahnya. Kalau kamu suka kisah horor nyata seperti ini, jangan lupa untuk klik, komentar, dan subscribe ke Top 5 Channel. Kami akan terus membawakan cerita-cerita seram dari balik sejarah kelam Indonesia. Karena kenyataannya lebih mengerikan dari fiksi.